dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 4 Universitas Negeri Malang dengan Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran saya di SMP Negeri 6 Muara Teweh pada siswa kelas 8 dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan submateri mobilitas sosial. Mari kita simak kegiatan pembelajaran saya berikut ini. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik Bu. Baik Bu. Sehat Bu. Oke, sehat semua ya. Baik. Ya, nah ini masih banyak temannya yang belum bisa bergabung. Mungkin karena sinyalnya ya. Ya. Sambil menunggu temannya yang lain bergabung. Tadi sudah Ibu kirim link absen di WA Group, apa sudah diisi? Sudah Bu. Ya Bu. Ya, sudah semua ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan Siti Ainur Rahmah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siti Ainur Rahmah sudah memimpin kita dalam doa. Ya Bu. Iya, sebelum Ibu jelaskan, apakah kalian pernah bercita-cita menjadi orang kaya atau menjadi seorang direktur sebuah perusahaan? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, apakah seorang staf atau seorang karyawan itu bisa menjadi seorang direktur? Bisa Bu. Ya Bu. Nah, bisa ya. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, maka tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendefinisikan mobilitas sosial dengan baik, dan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Nah, menjadi seorang direktur sebuah perusahaan itu tidak mudah ya. Nah, ada beragam cara untuk kita menjadi seorang direktur. Salah satunya yang paling mudah yaitu dengan merintis karir sebagai karyawan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi, mendapat promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan seorang direktur. Nah, seorang karyawan yang berprestasi itu bisa menduduki jabatan direktur, ya, merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial itu berasal dari kata dalam bahasa Latin ya, yaitu mobilis yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kata sosial di dalam mobilitas sosial mengandung makna individu atau kelompok dalam masyarakat sosial. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, itu disebut dengan mobilitas sosial ya. Jadi mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke
lapisan lain. Nah, beberapa contoh mobilitas sosial di dalam kehidupan kita, misalnya ada seorang pensiunan pegawai ya sebuah perusahaan itu beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha. Setelah dia berusaha dengan giat sehingga dia berhasil dengan gemilang. Contoh lainnya, misalnya ada seorang anak pengusaha ya, orang tuanya kaya raya. Nah, dia ingin seperti ayahnya, seperti ibunya, ya, seperti orang tuanya yang sukses. Maka dia membuka usaha baru, merintis usahanya sendiri, ya. Tapi di dalam perjalanan usahanya dia mengalami kendala, ya, dan mengalami kegagalan dalam mengelola usahanya, sehingga dia mengalami kebangkrutan. Nah, itu contoh mobilitas sosial dalam kehidupan manusia. Jadi dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah, juga terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas. Nah, mobilitas sosial bisa berupa pergerakan sosial ke atas, bisa juga pergerakan sosial ke bawah. Nah, mobilitas yang positif atau naik itu perubahan atau dampak yang lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, mobilitas sosial yang negatif atau turun yaitu perubahan atau dampak yang lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Bentuk mobilitas sosial diantaranya yaitu mobilitas sosial vertikal yang terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Dan yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas sosial vertikal atau mobilitas social climbing? Mobilitas social climbing yaitu perubahan yang terjadi karena peningkatan status sosial seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Ya, misalnya seorang pengemis karena mendapat motivasi, ia berhenti mengemis dan berusaha dengan kemampuan yang dia miliki untuk menjadi lebih baik, ya, untuk menjadi seseorang yang berhasil. Sementara itu mobilitas sosial sinking itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan ya bagi seseorang karena mengalami perubahan hak dan kewajiban. Misalnya seorang manajer itu diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa karena melanggar aturan. Nah, itu merupakan contoh pergerakan sosial dari atas ke bawah. Nah, sementara itu mobilitas horizontal itu merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, ya. Pada mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat atau kedudukan seseorang. Misalnya seorang kepala sekolah ya yang dipindah tugaskan dari sekolah satu ke sekolah lain. Nah, itu contoh mobilitas horizontal. Nah, sampai sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan.
Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang mobilitas sosial, silakan kalian simak dulu video berikut ini. Jangan sedih dan jangan berputus asa ketika posisi kehidupan Anda saat ini berada dalam kegelapan. Simak video seorang pengusaha dan si pengemis berikut agar Anda termotivasi dan timbul kemauan untuk bangkit. Oke, langsung pada cerita. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cueknya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang, ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan isi dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu Rp2.000 yang diberikannya kepada si pengemis. "Terima kasih, Tuan," kata si pengemis dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang 2.000-an itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut. Dan pengusaha itu berpikir bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan Rp1.000 dari gelas si pengemis. Dan ia berkata, "Hai pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang Rp2.000 itu terlalu banyak untukmu karena kamu pengusaha tanpa modal." Kemudian si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin. Belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan pengusaha itu. "Tok, tok, 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 tok." "Ya, silahkan masuk," kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang. Sejak saat itu, entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya. Saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggul, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat, saya berhasil.
Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak. Karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini. Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Oke sobat, dari cerita pengusaha dan pengemis tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa pada titik derajat status sosial paling bawah, jika kita mau bekerja keras dan semangat dengan menjadikan ejekan-ejekan sebagai motivasi hidup, maka lebih banyak peluang untuk menaikkan taraf kehidupan daripada berdiam diri dan merenungi nasib. Karena dengan bekerja keras dan bekerja cerdaslah Anda dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan Anda. Semoga dari kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semua. Baik, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang kalian Ibu berikan tugas, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi ya. Apa saja yang bisa kalian temukan di dalam cerita di dalam video tadi. Nah, untuk berdiskusi, Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kita akan kembali ke Zoom melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, jika sudah dikerjakan, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di peristiwa itu ada seorang pengemis dan pengusaha. Pengemis itu selalu meminta uang kepada orang lain. Di saat seorang pengusaha itu mendekatinya dan memberikannya uang, pengusaha mengeluarkan kata-kata, "Kamu juga adalah pengusaha, tapi pengusaha tanpa modal." Dan dari situlah pengemis itu mendapat motivasi dari perkataan pengusaha itu dan muncul semangat untuk bekerja sehingga ia mengalami kesuksesan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, adakah yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu, Ya, kepada silakan. kelompok 1. Dari cerita tersebut, mana yang merupakan mobilitas vertikal ke atas? Saya, Bu. Ya, Julia Esti, silahkan. Dari cerita dalam video tersebut yang mengalami mobilitas vertikal ke atas adalah pengemis karena dia mau berusaha dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dia mengalami kesuksesan. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Naftali. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan diskusi kelompok. Ada pengusaha yang mau mengambil uang ke ATM. Waktu pengusaha keluar dari ATM, dia memberi uang kepada pengemis. Kata pengemis, uang yang dia dapat dari pengusaha mungkin uang paling besar hari ini. Tapi pengusaha itu merasa bahwa uang yang diberinya kepada pengemis terlalu besar untuk seseorang pengemis. Lalu pengusaha itu pergi. 8 tahun kemudian, pengusaha sedang merenung karena usahanya hampir bangkrut. Namun ada seseorang yang menemuinya, ternyata itu adalah pengemis yang dulu pernah ia beri motivasi. Pengemis itu lalu ingin bekerja sama dengan pengusaha itu.
Sekian dari kelompok 2. Makasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada seorang pengemis yang setiap hari duduk di depan ATM, lalu ada seorang pengusaha yang sedang buru-buru masuk ATM. Setelah selesai, dia keluar melihat pengemis itu, lalu merasa iba kepada pengemis dan memberikannya uang. Kata pengemis itu, uang yang diberi pengusaha adalah pendapatan terbesar yang dia dapatkan hari itu. Namun, ketika pengusaha mendengar kata-kata pengemis, pengusaha itu lalu mengambil uang 1.000 dari dalam gelas. Pengemis sambil berkata, "Kamu juga pengusaha tanpa modal." Kemudian pengusaha itu pergi. Mendengar kata-kata pengusaha, pengemis selalu termotivasi untuk berusaha yang pada akhirnya ia menjadi orang sukses. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, Wan Naftali dan teman-teman. Silakan bagi kelompok lainnya yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, Bu. Ya, silakan, Siti Nafiasi. Apakah dalam cerita tersebut ada yang mengalami mobilitas vertikal ke bawah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada seorang pengusaha yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia juga terlihat seperti orang stres. Dia bakal terancam jadi miskin. Baik, itu tadi ya jawaban pertanyaan dari kelompok 2 sudah dijawab sama kelompok 3. Nah, yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Sekarang kelompok 4. Kami dari kelompok Suaranya putus-putus, Naisha. Novita Yogi mungkin bagus sinyalnya. Naisha, bisa? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam video tersebut ada seseorang pengemis dan pengusaha. Pengemis setiap hari duduk di depan ATM. Lalu ada seorang pengusaha yang datang buru-buru masuk ATM. Setelah keluar dari ATM, dia memberi uang 2.000 pada pengemis yang ada di depan ATM. Pengemis itu, uang dia dapat adalah yang paling besar hari itu. Tapi pengusaha itu merasa keberatan. Lalu diambilnya uang 1.000 dari dalam gelas pengemis. Katanya uang yang dia beri tadi kebesaran. Lalu pengusaha itu pergi. 8 tahun kemudian pengusaha itu hampir bangkrut. Tapi tiba-tiba datang pengemis yang dulu dia beri motivasi dan akhirnya mereka bekerja sama. Oke, terima kasih untuk hasil diskusinya kelompok 4. Sekarang silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada pengemis yang selalu duduk di depan ATM, lalu datang seorang pengusaha yang datang buru-buru masuk ATM. Ketika dia keluar, diberinya uang kepada pengemis itu. Tapi dia merasa bahwa uang yang diberinya terlalu besar
dan dia mengambil uang 1.000 yang ada dalam gelis pengemis dan berkata, "Kamu juga seorang pengusaha tanpa modal." Lalu pengusaha itu pergi. Lalu muncul semangat pengemis itu sehingga ia mau berusaha dan meraih kesuksesan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 6. Silakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Dalam video tersebut, ada seorang pengemis yang termotivasi oleh kata-kata pengusaha, yaitu "kamu juga seorang pengusaha tanpa modal". Dengan kata-kata itu, pengemis bersemangat untuk berusaha menjadi orang sukses, sehingga dia mengalami kesuksesan yang pada akhirnya bekerja sama dengan pengusaha yang hampir bangkrut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembacaan hasil diskusi kelompoknya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, sekarang Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Silakan. Baik, sudah semua menyimpulkan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok tadi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Denti Sediarti. Kesimpulannya adalah dalam kehidupan kita, ketika kita berada pada status sosial paling bawah, kita tidak usah berkecil hati jika kita mau berusaha dengan kemampuan yang kita miliki. Pasti kita akan mengalami kesuksesan seperti yang dialami pengemis. Ya, baik. Terima kasih Denti Sediarti sudah menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jadi dalam kehidupan manusia itu ibaratkan roda ya yang selalu berputar. Jadi manusia tidak selamanya mengalami perjalanan kehidupan yang selalu mulus, menduduki jabatan yang paling tinggi, ya. Bisa saja kedudukan seseorang itu berada di paling bawah. Nah, untuk itu manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik ketika berada di status sosial yang paling atas, ya, supaya tidak mengalami penurunan status sosial. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas faktor pendorong, faktor penyebab, faktor penghambat, dan dampak mobilitas sosial. Nah, setelah ini akan Ibu kirimkan link soal. Silakan kalian isi atau kalian jawab. Nanti Ibu kirimkan di grup WA ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan Denti Sediarti. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Denti Sediarti. Ya, baik. Kegiatan kita hari ini sudah selesai ya, kita akhiri dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.